Apakah itu hidangan pertama kita? Itu bagus. Wow, sebuah kue. Ini sangat besar. Aku harap aku bisa menggigitnya. Aku hampir tidak bisa menahan diri. Mari bergegas dan mencobanya. Luangkan waktumu, Julie. Kamu belum melihat kartuku. Ini. Ambillah. Alex, kamu benar. Mari kita mulai dengan mereka. Oh, bagus. Aku bisa menjilat kuenya. Dan aku akan menggigitnya. Ternyata aku tidak diizinkan melakukan apapun. Sialan. Tapi aku tidak akan tahan dengan itu. Setidaknya biarkan aku mencoba krimnya. Itu melanggar aturan, Julie. Kau tidak boleh melakukan itu. Enak. Jangan berani-berani melakukan itu lagi. Atau aku tidak punya apa-apa untuk dicoba. Bagus. Ini benar-benar bagus. Aku ingin lebih banyak lagi. Wow, itu krim yang banyak sekali. Kamu bisa menjilatnya tanpa henti. Itu sudah cukup, Alex. Sekarang giliranku. Mila benar. Kamu sudah cukup untuk hari ini. Oi, ada kirim di hidungku. Ini yang terbaik. Aku akan makan sesuatu. Aku tidak tahu tentangmu, tapi aku pasti punya sesuatu untuk dimakan. Ya Tuhan, ini lezat. Kamu tidak akan pernah menghentikanku sekarang. Aku tidak tahan untuk melihat ini. Kita harus turun tangan sebelum dia memakan semuanya. Tolong berikan pada kami. Tentu saja tidak. Aku tidak akan berbagi. Hah, itu benar. Kalau begitu, ambillah itu, Mila. Biarkan aku pergi, Alex. Kamu punya krim di seluruh wajahmu. Ini tidak lucu. Sekarang kamu juga akan mendapatkan gula ini. Ini yang kamu inginkan, bukan? Kamu mendapatkan Julie tepat di matanya. Itu lucu sekali. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan, Mila? Kamu memintanya. Mari kita lanjutkan. Kita punya hidangan baru. Kali ini terserahku untuk membukanya. Aku tidak percaya yang di depan mataku ini adalah kaktus. Dia terlihat luar biasa. Aku khawatir dia terlalu berduri. Oh iya, betapa menyakitkan. Kamu seharusnya tidak menyentuh kaktus dengan tanganmu. Untung aku punya plester. Mari kita rekatkan jarimu. Ayo, terima kasih banyak. Dan aku akan melakukannya tanpamu, Alex. Ini dia, jauh lebih baik. Keluarkan kartu-kartu itu. Oh, bagus. Aku tidak perlu menyentuh kaktus. Jangan lagi, aku harus menjilatnya. Dan aku seorang penggigit. Aku ingin melihatnya sekarang. Lanjutkanlah dengan itu, Mila. Tidak kamu yang melakukannya duluan. Aku siap untuk menyerah kepadamu. Dan kamu, mari kita duluan. Sudah cukup, kepalaku akan terbelah dua. Mainkan permainan dan putuskan dengan jujur siapa yang memulai. Cepat, lakukan itu semua. Itu bukan ide yang buruk. Mari kita coba, Julie. Bagus, aku menang. Kamu duluan. Alex, mengapa kamu bahkan menyarankan ini? Kami bisa melakukannya tanpamu. Ini menyakitkan. Aku menggaruk seluruh lidahku. Lihat, ada jarum di dalamnya. Sungguh mimpi buruk. Aku hanya bercanda dan kamu percayaiku. Tidak lucu, Julie. Jilatlah lagi. Jangan lagi. Oh, tunggu sebentar. Aku punya ide. Kita perlu mencukur kaktus, maka tidak akan ada yang berbahaya. Aku pikir mode ini terlalu lemah. Aku akan mencoba mode turbo. Bagus. Ini bahkan berhasil untukku. Aku pasti bisa menanganinya. Dan lihat, jarum itu. Teman-teman, lihatlah. Ini berhasil dan aku akan menyukainya. Aku bisa menjadi tukang cukur kaktus. Sudah selesai. Ups, ini bagus sekali. Itu sudah cukup. Semua jarum terbang ke arah kita. Baiklah, baiklah apa yang kamu katakan. Sekarang aku udah bisa menjilatnya. Betapapun aku menunda-nunda momen ini, namun inilah giliranku. Aku harus segera melakukannya dan melupakannya seperti mimpi buruk. Sangat pahit. Aku sama sekali tidak menyukainya. Sangat lucu untuk ditonton, Mila. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Maafkan aku, Alex. Aku tidak bisa menahan diri. Biarlah hal ini menjadi pelajaran bagi kalian. Ini dia hidangan baru kita. Aku akan membukanya. Ini adalah cupa-cup yang besar. Luar biasa. Wow, ini sangat besar. Aku harap setidaknya aku bisa menjilatnya. Mari kita campur kartu-kartu ini dengan benar sehingga semuanya adil.
Oh bagus, aku bisa makan permen lollipop. Ini dia, aku bahkan tidak akan mencobanya. Yeay, aku bisa menjilat permen lollipop. Ini sangat tidak adil. Berhenti marah, Mila. Ini tidak akan membantu. Sudah diputuskan. Maaf, Alex, tapi aku akan mulai. Baiklah, aku akan biarkannya kamu milikinya. Au, mengapa kamu melemparkan bungkusnya padaku? Hanya tidak menyadarinya. Julie tidak bisa menggigit karamel. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir dia sudah gila. Lagi pula kamu tidak bisa memecahkan permen lollipop itu. Kita lihat saja nanti. Aku akan mengambil palu godam. Sadarlah Julie, aku mohon. Tidak mungkin palu godam hancur berkeping-keping. Rencanamu benar-benar gagal. Berikan aku permen lollipop. Aku tahu cara menangnya. Aku juga bisa menjilatnya. Itu saja, seperti ini akan makan waktu cukup lama. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Mungkin melakukan manicure. Selesai. Apa selanjutnya? Aku mencoba untuk tidur siang. Tidak, ini tidak berfungsi. Alex, berapa lama lagi? Mari kita percepat. Mila, kembalikan permen lollipopku sekarang. Sama-sama, aku tidak bermaksud membawanya pergi. Aku hanya ingin membantumu sedikit. Gadget yang keren. Dengan cara ini aku bisa makan karamel lebih cepat. Oh, keren. Ini menyusut. Nah, tidak ada yang tersisa. Itulah hal yang bisa aku ketahui. Berikan aku permen lollipop. Ini sangat kecil sekali. Bersyukurlah setidaknya itu yang tersisa. Terima kasih, Alex. Hei, apa itu? Ada sesuatu selain karamel. Ini permen karet. Oh, bagus. Ini dia. Tadinya aku bisa memilikinya. Julie, kamu tidak seharusnya meniup gelembung-gelembung besar seperti itu. Oh tidak, gelembung itu meledak. Alex, sepertinya kamu benar. Julie terjerat permen karet. Tidakkah kalian mencium bau busuk? Aku pikir bau busuk itu berasal dari bawah tutupnya. Julie, kamu benar. Aku takut membayangkan apa yang ada di sana. Kenapa kamu buka tutupnya? Tetapi seorang harus tetap mencoba ikan ini. Jadi sebaiknya kita segera mulai. Oh tidak, aku harus menjilatnya. Dan aku harus menggigit. Tidak ada, aku sendiri senang. Hore! Oh, kepalaku. Aku rasa tidak ada alasan untuk menghibur Mila. Jika kamu begitu gugup, Alex, biarkan aku mulai. Sebaiknya kamu tidak mendekati ikan itu. Apa kamu berubah pikiran tentang menjilat itu? Ini tidak akan berhasil. Baiklah, kita harus bermain sesuai aturan. Tidak, aku berubah pikiran. Aku lebih suka tidak menjilat ikan. Kenapa begitu? Karena aku takut. Tapi aku bukan pengecut. Aku akan mencoba lagi. Alex, lepaskan aku. Aku hanya membantu menyelesaikan tugas ini. Aku tidak mintamu untuk membantuku. Nah, baiklah, sekarang giliranmu. Dan kamu tidak bisa lolos begitu saja. Kenapa kamu melakukan itu, Julie? Menjijikan sekali. Sekarang kita impas, Alex. Masak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, Nenek bangun. Kita harus membuat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat.
Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan? Kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak. Dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my God. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi, sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat dari sini takjub.
Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan gadis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shorted. Buatan dari Koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya Koki. Terima kasih. Monica, kamu mutar roda terlebih dahulu. Tidak, aku tidak ingin kaktus. Dan inilah aku tidak bisa bilang tidak pada krim. Kamu tidak bisa melakukannya. Kaktus adalah kaktus. Nasib buruk bagi kamu. Haha. Tapi jangan khawatir. Itu berarti aku akan beruntung. Dan kamu akan bahagia untukku. Sudah kubilang. Tidak ada yang lebih enak daripada permen karet hubah-hubah. Terutama ketika ada banyak sekali dari mereka. Aku tidak sabar untuk mengeluarkannya dari kotak dan menempelkannya pada kue. Aku pikir ini akan menjadi sesuatu yang lezat. Awesome. Sejauh ini aku memiliki kue yang paling berwarna-warni yang pernah aku lihat. Dan bukan itu saja. Dan dari sisa permen karet ini aku akan buat hati untuk membuat kueku lebih baik. Sangat enak. Monica, bagaimana menurutmu? Aku pikir ini bagus. Saatnya untuk mencobanya. Ini sangat lezat. Ini adalah jenis kue yang ingin aku habiskan dalam sekejap. Bolehkah aku mencobanya? Tidak, aku akan makannya sendiri. Ingin melihat gelembung terbesar dalam hidupmu? Kamu tidak ingin berbagi denganku? Dan aku tidak akan melihat gelembung milikmu. Ambil itu. Beraninya kau. Wajahku lengket sekali sekarang. Berhenti tertawa. Lebih baik makan kue kaktusmu. Bagaimana aku bisa makannya? Kaktus ini sangat berduri. Oh benar, jika kamu menyingkirkan jarumnya, kaktus ini tidak akan terlalu merepotkan. Tetapi gunting kupu saja tidak akan cukup. Dan ini terlalu besar. Aku pikir gunting ini akan sempurna untuk memangkas kaktus. Membosankan sekali.
Selesai. Sekarang yang tersisa hanyalah menempelkan kaktus pada kueku. Kelihatannya sangat bagus. Oke. Ini terlihat bagus. Cukup bicaranya, waktunya untuk makan. Aku harap rasanya seenak kelihatannya. Oh, tidak. Ini seperti makan kue rasa rumput. Menjijikkan. Selamat makan. Aku ingin memutar roda terlebih dahulu. Apakah kamu bercanda? Aku benci kerang. Mengapa aku begitu tidak beruntung? Karena aku beruntung. Aku mendapatkan krimnya. Dan aku akan menuangkan ke atas kue sekarang untuk membuatnya lebih enak. Hal yang paling utama adalah memberikan pelajaran yang baik. Sudah selesai. Sekarang kamu bisa menikmatinya. Hahaha, Sinterklas, apa yang kamu lakukan di sini? Malam tahun baru belum tiba. Sangat lucu, kamu hanya cemburu padaku. Aku punya kue lain yang dilapisi krim manis. Oh, enak sekali. Aku tentu saja tidak akan mengatakan tidak untuk itu. Ada kue menunggu kamu juga, sungguh dengan kerang. Mereka sangat menjijikan. Oh, dan ini sangat sulit. Oh, aku kehilangan gigi karena mereka. Aku tidak akan menyentuhnya lagi setelah itu. Kamu sama sekali tidak tahu cara membersihkannya. Kamu tidak harus memakan kerang. Yang penting adalah yang di dalamnya. Lihat betapa lezatnya ini. Inilah yang harus kamu taruh pada kuemu. Bau busuk sekali. Apakah aku harus makannya? Tentu saja. Bagaimana kamu mengangkat tangan kamu? Bagaimana kamu bisa merusak kue yang begitu lezat? Aku akan mual hanya dengan melihatnya. Dan aku benar-benar sakit. Wow, Suzy. Aku punya permata besar di sini. Lepaskan. Akulah yang membuka kerangnya, jadi ini milikku. Berikan itu padaku, berikan mutiaraku sekarang. Oh tidak. Di mana dia sekarang? Aku harus menemukannya terlebih dahulu. Kenapa kamu? Aku akan menemukannya, dia milikku. Tidak ada rupanya. Kami telah berendam ke dalam kerang dan kue tanpa hasil. Kali ini giliran aku yang pertama kali memutar roda. Oh ya, aku sudah bermimpi untuk itu. Yes, aku akan mendapatkan stik marshmallow ini. Mereka akan membuat kue dengan rasa baru. Mereka juga membuat kunci rambut yang lucu. Ini jelas bukan hariku. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Oh, ini benar-benar bukan hariku. Aku mendapatkan doshirak. Ya, dengan itu kamu harus menghias kue. Apa yang kamu tunggu? Oke. Aku tidak ada pilihan. Selesai. Aku belum pernah mencicipi kombinasi rasa yang aneh seperti ini sebelumnya. Oh no. Ya, menjijikan sekali. Sungguh kerenyahan yang menjijikan. Aku harus menutup telinga aku sesegera mungkin. Ide bagus. Jika kamu menuangkan air mendidih ke atas kueku, maka mie akan menjadi lebih lembut dan lebih bagus. Indah. Sekarang aku punya hidangan yang enak untuk disantap. Aku suka. Sementara Monica tersedak doshirak yang menempel pada kue, aku akan mendekorasi kueku dengan marshmallow. Awesome. Ini dia. Sangat baik. Could you please? Monica, jangan bermimpi. Kau bilang kau sedang makan siang, jadi makanlah makanan siangmu. Dan aku akan menikmatinya. Aku tidak berpikir Suzy akan tersinggung jika aku minjam satu kunciran rambut. Jangan serakah. Hei, apa yang kamu lakukan? Au! Apa yang kamu lakukan? Aku hampir menabrak. Tapi itu adalah pukulan paling lezat yang pernah aku miliki. Come on.
Oke, mari kita bersuit. Siapa yang duluan? Hore, aku menang! Tidak! Cabe! Kamu telah memberikan nasib buruk untukku. Sangat mengerikan. Aku harap aku beruntung kali ini. Akhirnya di sini. Aku sangat senang aku bisa makan kueku dengan tenang. Aku harap kita bisa segera menghiasinya dengan permen mata selai jeruk yang lezat ini. Yes! Kamu harus menaruh semuanya di atas kue. Oh, indah sekali. Awesome! Oh, aku sangat senang. Aku akan makan yang sangat lezat ini. Tidak, Suzy, aku tidak akan memberikan kepadamu. Aku akan makan sendiri. Oh, ini sangat lezat. Sangat nikmat. Monica, apakah kamu pikir aku bisa memiliki setidaknya satu permen mata selai? Kamu benar. Sudah berapa lama aku menunggu hal ini? Akhirnya aku makan kue dengan lahap. Itu tidak berasa sedikit pun. Dan permen terakhir, aku akan makannya dengan cara yang tidak biasa. Oh, ini tidak berasa sedikit pun. Tapi aku bisa melakukannya. Mereka benar-benar lezat. Pencuri, saatnya kamu untuk memakan paprikamu. Oh, tidak. Aku takut bahkan untuk melihat mereka. Aku harap aku tidak terbakar dari dalam keluar. Ayo, aku akan membantumu. Cepat dan potong monster api itu. Dan ini dia. Oh, aku hanya menggigit satu gigitan, tapi aku sudah merasakan api menyebar ke seluruh tubuhku. Itu tidak cukup. Kue harus dihabiskan. Aku tidak tahu kamu begitu kejam. Oh, tidak. Okay. Ini apinya terlalu banyak, saatnya untuk menyelamatkan Suzy. Oh, ini jauh lebih mudah. Terima kasih, Monica.